Dalam kondisi air masih menggenang, saya turun di situ. Iya, melihat langsung ke masyarakat ya. Karena di situ saat butuhnya masyarakat, Betul, butuh hadirnya kita, Betul. butuh hadirnya pemimpin untuk tahu bagaimana kondisi mereka. Berarti bisa Tinggal ikut. masukkan aja ini di RPJMD-nya kabupaten sama RPJMD-nya desa, seperti itu. Sehingga dalam tiap tahun itu ada pembentukan desa tangguh bencana, seperti itu. Ini penting. Rekrutmen kader itu penting, gitu ya. Jangan asal orang itu direkrut menjadi kader pelopor di Destana. Walaupun memang tidak ada ketentuan sih, harus syarat laki-laki, ABCD, harus perempuan, harus muda, harus. Tapi yang namanya bencana ini kan butuh energi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat kembali berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah program yang dimana kita bisa ngobrol santai dengan anggota wakil rakyat begitu ya, anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan kali ini dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dimana beliau dari Dapil 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso dan dari fraksi P3 PSI, tapi tepatnya beliau dari fraksi P3 begitu ya. Dan beliau tentunya sosok yang luar biasa karena legislator wanita yang selalu menyuarakan keluh kesah dari masyarakat. Langsung saja kita sapa, inilah dia Haja Seni SAG atau biasa kita sapa Mbok Seni. Assalamualaikum Mbok Seni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik Mbak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, waktunya sangat padat tapi mau mampir lagi ke sini, senang sekali. Sehat hari dengan ini? Senang hati, sehat. Wow, luar biasa dengan senang hati. Nah, hari ini Mbok Seni dan juga dulur-dulur Jawa Timur, kita akan membahas mengenai Destana atau Desa Tangguh Bencana, yang dimana ini merupakan sebuah upaya kemandirian desa dalam menanggulangi masalah kebencanaan. Seperti kita tahu ya Mbok ya, bahwa yang namanya bencana tidak bisa kita minta, kita pun juga nggak pengen, tapi kita harus siap untuk menghadapinya. Maka ada yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana, supaya desa-desa itu bisa mandiri menghadapi bencana-bencana yang akan datang sewaktu-waktu. Nah, tapi sebelum kita bahas soal ini, Mbok Seni, kalau kita bicara mengenai tupoksinya Mbok Seni sendiri yang ada di Komisi E, ini tentunya sangat banyak ya. Salah satunya adalah tentang penanganan bencana tersebut. Nah, ini bisa kita sharing nih. Saat ini cuaca lagi sering nggak menentu, apalagi bisa dikatakan kemarau basah ya untuk kondisi sekarang ini. Bagaimana menurut Mbok Seni? Apakah potensial bencana yang sering terjadi ini seperti apa sejauh ini kalau tanggapan dari Mbok Seni? Ya mungkin tahun ini cuacanya itu lebih banyak cuaca ekstrim ya. Biasanya posisi bulan-bulan sekarang itu sudah tidak ada curah hujan lagi yang turun seperti itu. Tetapi kita bisa lihat dan kita bisa pantau di hampir semua kabupaten kota, bulan-bulan sekarang aja itu masih ada curah hujan yang turun. Bahkan kemarin ada kadang beberapa hari itu curah hujannya cukup tinggi. Maka tentu ini butuh kewaspadaan kita semua, karena cuaca-cuaca ekstrim semacam ini kan di luar ekspektasi dan dugaan kita semua. Jadi kadang di luar kebiasaan nih. Biasanya setiap tahun curah hujannya itu berhenti di bulan Februari atau Maret misalnya. Tapi kita lihat pada posisi hari ini kan terus ya, terus-menerus seperti itu. Tiba-tiba ada hujan. Tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada angin, seperti itu. Tiba-tiba cerah. Tiba-tiba cerah. Makanya kemudian penting bagi kita sebagai masyarakat yang ada di Jawa Timur itu untuk bisa tetap waspada terhadap seluruh keadaan yang ada. Maka disitulah dibutuhkan pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup tentang mitigasi bencana, termasuk juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Karena memang dikatakan tadi ya, cuaca yang ekstrim, tidak menentu, tidak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan seperti itu. Betul, dan sangat rawan. Kadang kita juga tidak memantau kondisi BMKG kan seperti itu ya. Betul. Karena kadang kita tidak terlalu peduli juga. Nggak kira akan seperti itu. Tapi ternyata terjadi seperti itu. Dia. Bahkan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, bahkan rawan yang namanya banjir. Bahkan turunnya tanah longsor. Wow, betul sekali. Jadi memang sangat penting ya adanya
Desa Tangguh Bencana. Nah, saya pengen ke dapilnya dari Apokseni terlebih dahulu nih. Di Bondowoso di 2025 nih ada banjir bandang pada saat itu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan. Lalu juga ada banjir bandang di Desa Wonoboyo. Itu berbatasan dengan Situbondo. Perbatasan langsung ya? Dan desa sebelahnya gitu juga di waktu yang sama itu juga mengalami banjir bandang. Tepatnya di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit. Jadi Rajekusi, Tambak Ukir ini berbatasan dengan Desa Wonoboyo. Ini sama-sama kena. Bondowoso kena, kemudian Situbondo juga kena kemarin. Kalau yang di Situbondo sendiri, ini sempat ada banjir bandang, betul ya? Di Besar desa sekali, banyak sekali. Jadi bukan hanya Melandingan yang tadi saya bilang itu, ada Tambak Ukir, kemudian kena, kemudian Kendit kena, kemudian Melandingan kena, Bungatan kena. Kemudian ada sebagian di Besuki itu juga kena seperti itu. Itu di hari Jadi yang lumayan, sama? Ya lumayan banyak lah. Di tahun 2025 awal itu lumayan banyak kami di Kabupaten Situbondo itu kena bencana itu. Itu karena hujan deras dalam satu hari atau mungkin berhari-hari waktu itu? Kalau tidak keliru waktu itu hujan derasnya tidak terlalu lama ya, bahkan hanya sekitar 5-6 jam. Tapi kan curah hujannya luar biasa tinggi seperti itu. Kemudian kondisi alam yang ada tidak mendukung terhadap curah hujan yang tinggi itu. Akhirnya terjadilah longsor, kemudian yang namanya tumpukan-tumpukan kayu nih dari atas gunung itu ngalir semua airnya ke bawah sampai kemudian terjadi timbunan tanah longsor, kemudian jalan menjadi lumpuh, kemudian jembatan itu putus, kemudian lembaga-lembaga pendidikan kena, luar biasa lah. Recovery infrastruktur yang harus dilakukan pada waktu itu. Dan korbannya pada saat itu mungkin bisa kalau bicara korban ya yang terdampak lebih dari angka 1.000 kalau yang di Situbondo aja. Itu bulan Februari di posisi kemarin, bulan Februari kemarin. Sebelum pelantikan pemilu kepala daerah. Sebelum pelantikan pilkada. Dan mohon maaf, di lokasi tersebut apakah memang menjadi langganan begitu terkena banjir bandang atau mungkin pada saat itu aja tiba-tiba mereka terimbas dengan adanya? Kalau yang Kendit itu memang pernah terjadi. Tapi kalau kayak yang di Bungatan itu sepertinya masih belum dan itu baru seperti itu. Di Melandingan juga baru terjadi saat itu. Dan penanganannya pada saat itu yang dilakukan apa nih Poksen? Ya, kita berkolaborasi dengan semuanya. Jadi ada TNI, Polri, kemudian masyarakat, pemerintah daerah, termasuk kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu langsung turun ke lokasi. Jadi yang kita lakukan pada saat itu ya tanggap darurat, seperti itu. Karena yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu adalah bagaimana mereka bisa makan. Karena kondisi ekonomi kan lumpuh total, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka tidak bisa masak. Jadi yang dalam 1, 2, 3 hari itu yang kita siapkan itu adalah nasi bungkus sama dapur umum yang kita lakukan pada waktu itu. Baru kemudian setelah itu kita drop nih sembako-sembako itu di tiap posko-posko yang ada. Baru kemudian pada posisi pembenahan infrastruktur. Dan ini kan bisa dikatakan sudah 4 bulan yang lalu, begitu ya Mbak Ksenia. Nah, bagaimana kondisi terkini dari para korban kalau dan juga hari lokasi? Ini alhamdulillah sudah trauma ininya sudah mulai hilang. Artinya masyarakat sudah merasa aman, merasa nyaman seperti itu. Tetapi kerusakan infrastruktur yang hari ini sedang dibenahi. Jadi kayak jembatan rusak, hari ini itu yang kita sedang benahi. Difokuskan ke situ. Ya beruntung BPBD Provinsi Jawa Timur itu juga support terhadap beberapa infrastruktur yang kita butuhkan yang mengalami kerusakan yang luar biasa. Mulai jembatan rusak, kemudian masjid, kemudian pagar sekolah, seperti itu banyak lah. Termasuk jalan yang rusak seperti itu. Kita berkolaborasi antara BPBD Provinsi sama BPBD Kabupaten, terus ada TNI, ada Polri, kemudian peran serta masyarakat alhamdulillah cukup guyup di masa tanggap darurat. Jadi pemulihannya pun juga bisa semakin cepat karena guyupnya itu ya. Nah, Pokseni di daerah tersebut apakah sudah ada destana pada saat itu? Atau mungkin akan dibentuk nih? Ya, pada waktu itu seingat saya, sepaham saya itu destana yang dibentuk di Kabupaten Situbondo itu pada waktu itu hanya 1 desa, yaitu di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, kebetulan kecamatan kami. Yang kebetulan pada waktu itu tidak terkena bencana. Justru yang tidak dibentuk ini yang kemudian kena bencana luar biasa seperti itu. Makanya ini kan penting
daerah-daerah rawan bencana itu ke depan itu perlu dibentuk Destana, Desa Tangguh Bencana. Berarti di daerah tersebut pada saat kejadian bisa dikatakan panik ya, masyarakat tergopoh-gopoh begitu pastinya ya? Pasti ya. Pasti mereka sudah lari-lari kemana-mana untuk bisa menyelamatkan diri seperti itu. Bahkan ada juga sapi yang juga tergerus seperti itu, keikut. Pokoknya luar biasa. Bahkan saya itu ketika tiba di lokasi itu banyak rumah yang sudah rata dengan tanah. Jadi bukan hanya roboh air masuk, tetapi di daerah-daerah tertentu sudah rata dengan tanah. Nggak ada sisa apapun yang bisa dijadikan bekas untuk bisa recovery seperti itu. Jadi memang kondisinya sangat mengenaskan lah. Dan alhamdulillah saya turun langsung ke daerah-daerah seperti itu. Dalam kondisi air masih menggenang, saya turun di situ. Iya, melihat langsung ke masyarakat ya. Karena di situ saat butuhnya masyarakat, butuh hadirnya kita, butuh hadirnya pemimpin untuk tahu bagaimana kondisi mereka. Dan sekarang bagaimana kondisi mereka? Apakah masih tetap di daerah itu dengan dibangunkan hunian baru atau diungsikan dulu? Begitu? Mereka tetap di daerah itu, kemudian dibangunkan rumah-rumah baru bagi yang rata dengan tanah itu ya. Dengan tanah. Tapi bagi yang tidak rata dengan tanah ya mereka dengan gotong royong melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan desa yang tadi Destana yang ada itu tidak terkena bencana ya? Jadi kayak desa Gadingan itu, ya saya hadir secara langsung itu malah tidak kena sama sekali seperti itu. Pentingnya Destana berarti ya, kalau dikatakan demikian. Amat sangat penting. Kadang hari ini kita tidak bisa dipotret bahwa itu rawan bencana, tapi ternyata ketika terjadi bencana banjir atau bencana angin puting beliung, ternyata itu kena seperti itu. Jadi namanya bencana alam itu kan sesuatu yang di luar bayangan kita, di luar ekspektasi kita, di luar rabaan kita seperti itu. Makanya dengan tidak menunggu apapun, penting Destana ini dibentuk di semua desa. Baik, nah Mbok Seni, saya yakin ketika bencana itu datang, begitu otomatis akan ada evaluasi. Kenapa sih ini bencana bisa ada begitu, walaupun itu terlepas dari apa ya istilahnya kan kena hujan atau mungkin seperti itu ya, kita nggak bisa mau ngomong bahwa ini bencana karena ini begitu. Tapi tentu ada evaluasi, monitoring begitu. Nah, apakah karena kondisi di hutan gundul kah mungkin di sekitar daerah bencana itu yang menyebabkan akhirnya ada banjir bandang yang membuat banyak korban tersebut? Ya ada banyak faktor ya Mbak, kenapa bencana itu terjadi. Memang di daerah-daerah tertentu, kalau daerah kami nih, kayak Situbondo, Bondowoso, di situ kan ada daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan yang, dan itu ada KPH, perhutani itu yang masuk Situbondo, Bondowoso, kemudian di wilayah timur itu masuk posisi Banyuwangi. Dan daerah-daerah pegunungan itu variatif cara pengelolaan hutan. Ada yang memang daerah pegunungan itu KPH-nya murni dikelola oleh KPH sendiri. Tapi ada sebagian daerah hutan itu yang juga berkolaborasi dengan masyarakat desa. Dengan sistem kayak ada bagi hasil ya. Akhirnya mereka ada yang tanami kopi nih, ada yang tanami apa, kemudian nanti untuk masyarakat berapa, kemudian untuk KPH itu berapa, itu ada juga yang model-model seperti itu. Tetapi kan tidak semua kondisi hutan kita itu normal dan sehat dalam tanda kutip. Makanya kemudian kan kadang ada yang namanya illegal logging nih seperti itu ya, pencurian kayu dan segala macam yang kemudian mengakibatkan hutan kita itu di bagian-bagian tertentu itu gundul. Lah ketika sudah bagian-bagian tertentu itu gundul, kemudian hujan deras, tidak ada yang bisa menjadi penyangga, maka terjadilah tanah longsor. Ketika tanah longsor, maka tumpukan kayu yang ada di atas dia ngalir ke bawah. Plus kemudian abu, tanah semuanya kan juga ngalir ke bawah. Maka itu yang kemudian terjadi yang namanya banjir bandang. Maka kondisi begini yang perlu diantisipasi. Kalau bahasa kami itu kan perlu sedia payung sebelum hujan ya. Maka langkah preventif itu lebih baik daripada langkah kuratif seperti itu. Kalau melihat yang sampaikan oleh Mbok Seni bahwa ini kan ada wilayah perhutani begitu ya, itu bisa dikatakan yang tanggung jawab harusnya perhutani ya, bukan masyarakat yang salah ya? Ya kita lah semua. Perhutani iya, memang itu menjadi daerah teritorial perhutani. Tetapi kan kadang mohon maaf ya, kadang masyarakatnya juga dong yang jahil terhadap hutan yang ada ini. Ya saya bilang itu ada illegal logging dan segala macam itu. Maka itu yang membuat hutan kita
tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsinya. Karena ada banyak hutan yang gundul seperti itu. Maka ini kan juga perlu menjadi antisipasi kita semua. Oke. Tadi katakan, termasuk penyediaan infrastruktur di daerah yang rawan bencana nih. Ya. Seperti itu, apa dikasih apa itu ya namanya, bukan drainase ya. Pembatas kah? Pembatas yang terbuat dari beton seperti itu sebagai pembatas tanah yang rawan terhadap longsor, ini kan juga penting seperti itu. Oke. Bu Kseni mengatakan bahwa di Situbondo baru ada 1 begitu ya, sedangkan ternyata yang sekarang sudah ada 2. Oh, sekarang sudah 2. Karena di tahun 2025 kemarin saya juga sudah membentuk di salah satu desa di Kecamatan Melandingan. Kalau menurut Bu Kseni idealnya berapa di Situbondo? Melihat kondisi yang ada. Kalau begitu. melihat idealnya ya paling tidak harus lebih 50% lah. Tetapi kan begini, ketika kita bicara Destana, nggak bisa dong ini kemudian menjadi tanggung jawab pure dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sifat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan memberikan stimulus atau rangsangan agar kemudian pemerintah kabupaten kota ini juga melakukan supporting system yang sama bersama dengan desa seperti itu. Jadi kalau kemudian di daerah-daerah rawan bencana ini juga dimitigasi oleh pemerintah daerah seperti itu, tidak mencukupkan yang dari Provinsi Jawa Timur, tentu ini akan sangat membantu. Seperti itu. Destana di Situbondo tadi mana, di Melandingan 1? Di Kecamatan Melandingan sama 1 di Kecamatan Jangkar. Yang baru terbentuk itu 2 sama Kendet. Kemarin ada Kendet juga. Jadi ada 3. Ini baru terbentuk selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Proses pembentukannya bagaimanakah? Apakah dipilih begitu melihat kondisi yang ada dari perangkat-perangkat desanya? Jadi kalau Destana ini unsurnya di gabungan nih. Jadi ada unsur dari pemerintah desa, kemudian ada unsur dari tokoh masyarakat, ada unsur dari tokoh pemuda, unsur dari tenaga kesehatan, kemudian di situ juga ada unsur pemuda, ada unsur perempuan seperti itu. Karena kan prinsipnya di Destana ini mereka dilatih nih selama 1 minggu untuk jadi apa? Untuk mereka itu bisa menjadi duta penanggulangan bencana. Jadi bukan hanya wisata yang ada dutanya wisata, Jadi kalau bahasa kami ini mentornya bencana gitu ya. Jadi mereka punya komunitas nih, misalnya kelompok-kelompok perempuan, kan di situ ada PKK, misalnya ada Fatayat, ada Muslimat. Ketika simbol-simbolnya satu persatu ini diikuti, mereka kan ada komunitas-komunitas nih. Fatayat punya pengajian, Muslimat punya pengajian, PKK punya dasawisma. Paling tidak ilmu yang didapat mereka itu ketika dilatih seminggu di Destana ini bisa digetuk tularkan kepada yang lain. Sehingga mereka yang menjadi duta, mereka yang menjadi mentor seperti itu bisa sebarannya menjadi lebih luas lagi. Karena kan tidak cukup nih orang 30 untuk menyelesaikan urusan kebencanaan dalam satu desa, kan tidak cukup. Artinya mereka juga butuh orang lain, jejaring yang lain untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Untuk anggarannya dari mana tuh? Kalau Destana ini anggarannya dari Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur. Ya, makanya kemudian kalau kabupaten kota respect juga nih terhadap stimulus dari Pemprov Jawa Timur, ya harusnya pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Ya walaupun anggarannya juga tidak melulu mesti dari pemerintah daerah. Karena di desa ini kan juga ada DD nih, ada dana desa nih, seperti itu kan. Ini bisa dikoneksikan seperti itu. Tinggal masukkan aja ini di RPJMD-nya kabupaten sama RPJMD-nya desa seperti itu. Sehingga dalam tiap tahun itu ada pembentukan desa tangguh bencana seperti itu. Ini penting. Saya penasaran nih, susunannya secara organisasi seperti apa nih untuk Destana itu? Ya kalau susunannya ya kayak organisasi itulah. Jadi ada komunitas terdiri dari beberapa unsur yang tadi saya sebut, kemudian di situ terbentuk susunan kepengurusan. Jadi mereka kan bisa nge-link ke BPBD itu ya? Ya, bisa nge-link. Jadi BPBD Kabupaten bertugas untuk terus memonitor perkembangan apa yang dilakukan oleh Destana dari waktu ke waktu seperti itu. Berarti sinerginya Destana ini nanti dengan BPBD? Nah, tetap dengan BPBD Kabupaten Situbondo. Jadi BPBD Kabupaten Bondowoso, BPBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan lokus kabupatennya masing-masing. Cuma memang tempatnya ada di desa-desa dan mereka yang tergabung di situ adalah masyarakat desa yang masuk dalam kategori
tokoh penggerak, tokoh pelopor, kan seperti itu ya. Yang bisa menggerakkan mereka yang punya komunitas, mereka yang mampu menyampaikan pesan moral dan keilmuan yang sudah dilatih selama 1 minggu. 1 minggu itu ya, dan pasti akan terus ada evaluasi juga ya pada saat pelatihan itu. Pasti. Nah, peran Destana sendiri pada saat bencana itu seperti apa nih? Mungkin menolong ibu-ibu yang... Kalau kita lihat dari tahapan bencana, kan di situ ada 4 fase ya. Pertama itu ada yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu kan berarti kita profiling nih, desa saya nih, mana daerah-daerah yang rawan bencana dan ini rawan bencana apa saja, itu namanya tentu mitigasi bencana. Jadi ilmu yang diajarkan kepada mereka adalah soal mitigasi bencana. Sehingga sedari awal dia sudah bisa antisipasi nih, mana yang kemudian perlu dikuatkan komunitas masyarakatnya soal kebencanaan dengan adanya mitigasi bencana. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada fase yang namanya tanggap darurat. Ini ketika posisi sudah terjadi bencana, maka perlu ada kecepatan gerak yang luar biasa dari mereka yang sudah dilatih ini untuk melakukan eksekusi secara cepat. Eksekusi secara cepat ini bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan masyarakat, termasuk koordinasi cepat dengan BPBD kabupaten. Karena kan tidak mungkin nih, misalnya satu bencana itu terjadi di satu kecamatan, taruhlah misalnya kecamatan Melandingan. Jarak kota Situbondo itu dengan Melandingan itu masih butuh waktu setengah jam. Kalau kemudian masyarakat tidak diberikan pengetahuan yang cukup untuk melakukan teknik evakuasinya seperti apa, dia harus melakukan apa, lalu menunggu terhadap datangnya bantuan dari kabupaten yang masih berjarak setengah jam, habislah ini. Maka kemudian tentu tidak bisa posisi menunggu. Apa yang bisa dilakukan BPBD kabupaten, mereka harus segera melakukan gerak cepat. Maka inilah posisi yang saya sebut sebagai posisi tanggap darurat seperti itu. Baru kemudian ada masa pemulihan. Termasuk ada kayak dapur umum, kayak dapur umum, itu juga pada saat itu juga maka disitulah peran daripada Destana itu melakukan mapping terhadap apa sih kebutuhan di tanggap darurat ini, dari mana sih saya dapat bahan seperti itu, bagaimana sih model pendistribusiannya, yaitu menjadi tugasnya dari Destana itu. Oke, Destana akan bekerja, bisa katakan begitu ya, berfungsi pada saat bencana datang. Nah, ketika bencana tidak datang, tapi mungkin di daerah tersebut rawan bencana, misal ada daerah yang gundul hutannya gitu, apakah mereka juga akan melakukan penanaman hutan? Boleh. Jadi dengan ketika misalnya belum terjadi nih, kan berarti posisi mitigasi bencana. Oh, di sini rawan longsor, maka di sini perlu ada reboisasi atau apa. Maka Destana ini melakukan kolaborasi melalui BPBD untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Apa sih kebutuhannya? Oh, saya butuh misalnya di daerah pinggir pantai nih, ini rawan terhadap abrasi pantai. Oh, ini kebutuhannya bakau. Maka kemudian tentu dia melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan penanaman bakau. Oh, ini nih kebutuhannya adalah penanaman pohon jati atau apa ya, atau pohon apa yang memiliki tingkat akar yang kuat sehingga bisa menjadi penahan air nih, seperti itu kan mereka yang lebih paham posisinya dan kondisinya. Maka kemudian dia berkoordinasilah dengan OPD terkait untuk melakukan itu, seperti itu. Apakah itu sempat dilakukan oleh di daerah-daerah yang mungkin Bu Seni ketahui? Ya, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu, makanya kita karena yang di Melandingan ini baru bulan kemarin terbentuk, termasuk di Kendet ini juga baru bulan kemarin, nanti kita akan pantau progresnya itu seperti apa. Jangan sampai terjadi setelah mereka dibentuk ya udah selesai juga seperti itu ya. Karena harapan kita luar biasa, mereka adalah duta-duta atau mentor-mentor terbaik untuk bisa menggetuk tularkan apa yang menjadi substansi keinginan pemerintah yang perlu tersampaikan kepada masyarakat dalam bentuk ilmu dan wawasan penanggulangan bencana. Oke. Nah, Bu Seni, saya teringat dengan bencana yang di Bondowoso, bahwa ada angin kencang di dusun Peterongan yang dimana jembatan antar dusun itu putus. Kemudian di 2025 ini juga ada banjir bandang di Desa Gunung Sari, kemudian juga ada di Kecamatan Maesan, ada juga di Desa Wonoboyo, dan bencana ini sudah terjadi begitu ya. Nah, tanggapannya Bu Seni sendiri bagaimana? Apakah di sana juga sudah ada Destana begitu? Di Gunung Sari yang ada. Baru satu ya? Baru satu. Insya Allah itu baru posisi terbentuk tahun kemarin.
Kalau saya lihat ketika saya datang ke Gunung Sari, memang daerah pegunungan yang posisinya agak terhimpit ya, jadi memang banyak lahan-lahan daerah pegunungan, dan masyarakat desanya itu tinggal di bawah bukit seperti itu ya. Jadi kalau di Gunung Sari ya sudah terbentuk desa Destana itu sudah terbentuk. Kalau di Wonoboyo itu masih belum. Itu Wonoboyo yang dekat sama Situbondo ya? Berbatasan, ya? Berbatasan langsung dengan Situbondo. Kemarin sama-sama kena nih. Jadi Wonoboyo kena, kemudian Situbondo kena di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Itu banjir bandang pada saat itu. Jadi aliran airnya itu ya Situbondo itu dari Bondowoso seperti itu. Karena memang berbatasan secara langsung. Kemarin seperti itu. Di Gunung Sari kan sudah ada Destana begitu ya. Nah, bagaimana pada saat terjadi bencana itu, apakah berfungsi? Ya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Kemudian ada koordinasi yang intens juga dengan BPBD Kabupaten Bondowoso seperti itu. Artinya apa yang mereka peroleh selama 1 tahun kemarin itu ternyata bisa diaplikasikan dengan baik. Baru 1 tahun terbentuk ya? Ya, baru tahun kemarin. Wow, luar biasa baru ya. Tahun kemarin terbentuk. Jadi memang Destana ini bisa bergerak cepat membantu sebelum adanya bantuan-bantuan yang akan segera datang. Justru di situ yang sangat dibutuhkan. Iya, betul. Jadi bagaimana evakuasinya, harus kemana, titiknya kemana, kan harus jadi memiliki responsivitas yang tinggi dan kecepatan gerak yang luar biasa. Apalagi mereka lebih menguasai situasi atau lokasi itu ya, karena warga situ. Ya. Yes, betul sekali. Daripada kemudian masih menunggu. Yeah. Jadi kalau dari Gunung Sari ya, Gunung Sari tadi yang disebutkan di Bondowoso itu, jarak dari kota Bondowoso itu mungkin ada sekitar 1 jam. 1 jam? Ya. Wow. Kalau dari Wonoboyo yang disebut itu, mungkin ada sekitar 1 jam lebih ya. Saya itu turun dari Wonoboyo itu sampai ke Kelabang yang ada di bawah itu lebih dari 30 menit. Jadi 1 jam lebih lah. Jadi kalau posisinya di situ tidak ada Destana, masih posisi menunggu, dan masyarakat awam sama sekali urusan kebencanaan nggak bisa kita bayangkan berapa banyak korban yang ini. Iya. Di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu juga ada angin yang kencang begitu ya, dan banyak pohon tumbang. Kemudian juga ada di Gresik, kemudian juga longsor yang ada pada saat warga lebaran di wilayah Tahura Raden Suryo. Ada korban jiwa begitu. Nah, menurut Mbok Seni sendiri nih, seperti apa warga harus waspada terhadap kejadian bencana yang ada di sekitar? Kalau menurut saya, kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik provinsi ataupun kabupaten ataupun pemerintah desa. Semua masyarakat itu harus punya pengetahuan yang cukup soal resiko apa ketika dia menempati posisi-posisi tertentu di daerah di mana tempat dia tinggal. Jadi dia harus menguasai medan nih, di mana saya tinggal, kira-kira di daerah saya ini bencana apa yang rawan terjadi. Paling tidak masyarakat harus tahu itu. Memetakan ya. Melakukan pemetaan itu harus paham. Lalu kalau mereka sudah paham, yang berikutnya apa nih yang harus saya lakukan supaya bencana ini tidak terjadi. Artinya masyarakat tidak boleh acuh. Kan kadang masyarakat begini nih, udahlah itu kan bukan tanggung jawab saya ya. Misalnya bicara reboisasi, bicara apa, itu kan bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab pemerintah. Saya nggak punya tanggung jawab. Ketika kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya ada langkah preventif bencana, kan yang akan menerima resiko kita. Maka kita tidak bisa acuh terhadap kondisi alam yang ada di sekitar kita. Maka setelah kita melakukan mitigasi harus segera ada langkah preventifnya itu kayak gimana. Lah ini penting. Makanya kemudian peran desa itu sangat kuat di dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat yang ada. Karena masyarakat kita kan rata-rata utamanya masyarakat desa ya, amat sangat awam dengan urusan-urusan begini. Maka harus ini ya, desa punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Karena langkah preventif itu lebih murah daripada langkah recovery seperti itu. Kalau sudah recovery itu butuhnya meter itu, M sudah. Ketika jembatan putus, berapa miliar uang yang dibutuhkan. Ketika kemudian masa tanggap darurat 3-5 hari, berapa ton beras yang harus disuplai. Kan seperti itu. Jadi harganya mahal ketika sudah posisi tanggap darurat dan recovery. Maka pencegahan ini jauh lebih baik.
Maka di Destana ini kita juga tekankan pada posisi langkah pencegahan yang harus dilakukan di desa-desa tertentu yang rawan bencana. Jawa Timur sendiri kondisinya untuk Destana di tahun 2025 ini sudah ada 40 desa. Sudah ada 40, karena kita kan kedatangan Mbak Evi nih, efisiensi anggaran. Mbak Evi, ya. Karena kedatangan Mbak Evi, makanya kemudian jumlahnya segitu. 40. Mudah-mudahan nanti di perubahan APBD masih kita bisa perjuangkan lagi untuk bisa tambah lagi. Kemungkinan bisa kira-kira? Ya. Melihat kondisi Jawa Timur yang kalau kita bilang nih kan banyak gunung berapi, ya kan, Gunung Semeru, Gunung Raung, ada Gunung Bromo, Gunung Kelut. Soalnya jumlah desanya kan bukan hanya banyak ya, banyak. Jumlah pakai U ya tengahnya ya, banyak. Jadi dengan 38 kabupaten kota gitu ya. Jadi kita bisa suplainya itu kan per kabupaten itu hanya ada 1 atau 2. Padahal jumlah desanya banyak. Makanya itu yang saya sering bilang, ini butuh goodwill juga dari pemerintah kabupaten, butuh support juga dari pemerintah desa. Kalau ini bisa terkoneksi dengan baik nih, provinsi, kabupaten, kemudian dengan desa, ini luar biasa. Misalnya nih yang provinsi kita nyiapkan narasumbernya seperti itu, kemudian yang provinsi, yang kabupaten nanti menyiapkan supporting system apanya, kemudian desa menyiapkan supporting system apanya, kan ini kalau bisa berkolaborasi dengan baik itu kan enak seperti itu ya. Tapi pasti support utamanya kan selain dari DPRD, selain dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari Komisi E begitu ya, dan juga pemerintah kabupaten kota, juga BPPD ya pastinya BPPD, ya. Pasti. Jadi dia sangat berperan penting karena dia akan langsung terjun ke lapangan. Tapi kan lagi-lagi kita berbicara kebutuhan anggaran gitu. Ya betul. Jadi kebutuhan anggaran dan itu tidak kecil kan, seperti itu. Makanya ini harus gotong royong semuanya. Maka memasukkan Destana itu, menurut saya, solusinya memasukkan program Destana itu menjadi bagian dari program RPJMD desa dan RPJMD kabupaten, itu sesuatu yang menurut saya itu menjadi keharusan dengan situasi-situasi begini. Tentu nanti kita per tahunnya kita lihat skala prioritas. Jadi taruhlah misalnya kayak Situbondo itu ada 136 desa. Ya nggak harus dalam 1 tahun itu 136. Mana yang rawan bencana, kita mitigasi dulu desaan, maka itu yang diprioritaskan. Nanti di tahap berikutnya terus seperti itu. Kalau melihat kondisi yang ada di Jawa Timur dengan potensi-potensi bencana yang ada, begitu ya, idealnya berapa Destana? Kalau idealnya ya 50% lebih lah dari jumlah desa yang ada. 50% lebih? Lebih dari jumlah desa yang ada. Karena kita memang kan termasuk daerah yang rawan. Hampir semua kabupaten kota itu memiliki kecamatan tertentu yang rawan, memiliki desa-desa tertentu yang rawan. Nah harusnya itu menjadi prioritas. Berarti kondisi saat ini yang 40 ini sangat minim ya? Sangat minim dan jauh dari sempurna. Ideal. Tapi memang kebutuhan kemampuan anggaran kami di provinsi segitu. Ya karena ada Mbak Evi itu tadi ya? Ya karena ada Mbak Evi itu. Maka di kabupaten ini penting lah. Jadi Destana ini juga menjadi program prioritas di tiap kabupaten. Dan ini juga jadi program prioritas di tiap desa. Sinergi ini yang kemudian bisa menjadi satu kesatuan, bisa menyelesaikan masalah. Jadi kayak Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya, Destana begitu ya. Nah, dikatakan tadi bahwa Destana ini bisa juga untuk mencegah bencana seperti penanaman pohon sekaligus perawatan. Jadi peran Destana itu berarti selain untuk melakukan mitigasi bencana atau melakukan penanganan bencana pada saat kejadian, melakukan upaya tanggap darurat. Tapi juga pada saat juga merawat lokasi atau lingkungan sekitar, begitu ya? Iya. Betul, mereka adalah penggerak dan pelopor kebencanaan. Gitu. Luar biasa. Kita istirahat minum sebentar. Bu Seni silakan. Wah luar biasa, Mbok Seni kalau bicara bencana yang ada di Jawa Timur memang terkadang bikin kaget begitu ya, tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada banjir di daerah yang menurut kita ini sebetulnya daerah yang tidak lazim terjadi banjir begitu, tiba-tiba ada banjir, apalagi di daerah dataran tinggi begitu. Jadi ini ada hal yang perlu diwaspadai bersama dan Destana bisa dikatakan sangat penting begitu ya. Nah, adanya Destana di setiap wilayah ini tentunya
apa yang harus dilakukan oleh setiap desa supaya Destana ini bisa ada gitu, walaupun mungkin dari pemerintah ada efisiensi begitu kan ya, tapi kira-kira dari setiap desa ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya walaupun Destananya tidak diakui secara provinsi begitu lah, apa yang bisa mereka lakukan untuk menanggapi kalau menurut bencana? saya pembentukan Destana secara mandiri oleh desa itu penting, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam satu desa nih ada 5 dusun misalnya, per dusun aja ada 5 orang yang menjadi pemuda pelopor atau pelopor penggerak terhadap kebencanaan, berarti kan hanya dibutuhkan 25 orang nih. Jadi penting hal-hal begitu itu dibentuk secara mandiri di tiap desa. Tinggal kalau misalnya ini kan butuh narasumber dan segala macam, mungkin kemudian ini yang butuh disondingkan dengan pemerintah kabupaten untuk mencari tenaga yang qualified di bidangnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu. Seperti itu. Tapi ini terkadang kan terkendala biaya karena mungkin desanya anggarannya tidak ada untuk bisa mengundang narasumber kan dari ada DD, ada ADD, makanya di situ perlu kolaborasi. Mungkin nih dari desa menyiapkan konsumsinya, menyiapkan apalah infrastruktur yang dibutuhkan seperti itu ya, tempat dan segala macam. Tetapi kemudian narasumbernya itu minta dari BPBD Kabupaten Situbondo. Mungkin dari Komisi E ada pengawalan begitu terkait hal ini. Makanya kolaborasi itu coba akan kita breakdown ke tingkat bawah. Karena kalau menunggu program dari Provinsi Jawa Timur dengan kemampuan yang minimalis setiap tahunnya, tentu akan sangat jauh dari target penanggulangan bencana yang sangat kita inginkan. Seperti itu. Bayangkan 40 dalam 1 tahun, 70 dalam 1 tahun, itu kan sangat jauh dari kondisi ideal. Seperti itu. Bu Kseni, izin saya nih pengen membahas tentang Perda nih ya, tentang penanggulangan bencana di Jawa Timur, yang dimana diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Perda Provinsi Jawa Timur nomor 21 tahun 2019 dan juga Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2023, yang dimana Perda ini mengatur tentang berbagai aspek penanganan bencana, kemudian juga ini mulai dari pencegahan hingga rehabilitasinya nih Bu Kseni, dan juga rekonstruksi pasca bencana. Nah, bagaimana aturannya terkait Destana, apakah juga diatur di sini begitu? Menjadi bagian. Salah satu bagian. Jadi Destana ini merupakan penerjemahan dari Perda dan Pergub itu. Apa salah satunya nih? Tentu salah satunya adalah kemandirian desa dengan membentuk Destana. Jadi kalau bicara di situ kan ada langkah recovery, kemudian ada pemulihan dan segala macam, itu kan butuh anggaran yang effort yang luar biasa. Maka itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi kalau semacam Destana ini nggak bisa melulu bergantung kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka itu yang saya bilang, Destana ini menjadi bagian dari keinginan pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk DPRD untuk menerjemahkan Perda dan Pergub sebagaimana yang dimaksud itu. Ya, kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Kseni bahwa Destana ini memang pada saat bencana itu kan berperan penting ya untuk bisa mengevakuasi warga supaya tidak panik. Nah, bagaimana nih peran tersebut supaya Destana bisa berperan secara maksimal supaya warga tidak panik saat bencana, dan juga Destana ini sendiri bisa berkomunikasi dengan pihak luar untuk bisa terkait pemberian bantuan yang kadang menumpuk ya, tidak bisa disalurkan dengan merata begitu. Ya, makanya rekrutmen kader itu penting gitu ya. Jangan asal orang itu direkrut menjadi kader pelopor di Destana. Walaupun memang tidak ada ketentuan sih, harus laki-laki, harus perempuan, harus muda, harus. Tapi yang namanya bencana ini kan butuh energi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya sudah bapak-bapak usia 60 ya jangan dimasukkan ke Destana dong. Kan paling tidak mereka cari yang gercep, yang bisa gerak cepat gitu ya. Yang punya link, yang punya jaringan, yang punya komunitas. Sehingga ketika terjadi sesuatu dia bisa bergerak dengan cepat dan bisa langsung menghubungi beberapa yang bisa mereka hubungin seperti itu. Jadi proses rekrutmen ini penting jangan asal gitu ya. Kan kadang kita asal, ya udahlah asal direkrut karena ada permintaan dari BPBD Kabupaten untuk merekrut 30 orang misalnya, ya udahlah siapa aja yang penting direkrut. Tapi mereka yang memang punya kemampuan, punya kompetensi, punya jiwa pengabdian dan pengorbanan, itu yang sangat penting gitu ya. Kalau tidak punya jiwa pengabdian dan pengorbanan menjadi Destana, dia hanya akan memikirkan ya dirinya, keluarganya, tapi dia tidak akan berpikir tentang bagaimana menyelamatkan orang lain. Padahal dia dinobatkan sebagai
pelopor penggerak kebencanaan seperti itu. Nah, jadi penting proses rekrutmen itu kita benar-benar mencari orang yang punya kompetensi, energik seperti itu, bisa cepat bergerak, punya jiwa pengabdian dan pengorbanan. Upaya agar CSR perusahaan bisa melibatkan Destana dalam mencegah banjir, tanah longsor, perawatan begitu seperti apa nih? Ya makanya itu yang saya bilang bahwa orang yang direkrut di Destana ini harus orang-orang yang punya inovasi lah, tidak melulu tergantung. Kalau melulu tergantung itu kan nunggu bantuan. Kalau ada program pemerintah, baru mereka akan melakukan. Kalau tidak ada program pemerintah, mereka tidak akan melakukan. Maka ketika mereka orang yang punya inovasi, maka dia akan bisa bergerak. Kemana nih saya harus ngeling? CSR, misalnya ya CSR perusahaan atau siapalah. Maka ini juga salah satunya CSR bisa digunakan untuk preventif bencana, seperti itu. Jadi bisa Jadi bergerak, preventif bencana itu kan tidak melulu hanya menanam pohon. Betul. Contoh misalnya, ada banyak sampah nih numpuk di sungai. Ketika sungainya ini sudah tumpukan sampahnya itu sekian banyak, aliran sungai nggak bisa masuk, akhirnya ini dangkal, meluap, kan bisa terjadi banjir juga. Betul. Maka misalnya ada program bank sampah nih, ini kan juga bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi mungkin ada CSR atau siapalah yang bisa memberikan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya bank sampah. Agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, tapi bahkan kemudian sampah ini memiliki nilai ekonomis. Nah ini kan penting. Jadi preventif itu bukan hanya tanam pohon gitu ya, bukan itu. Tetapi dengan melihat potensi bencana yang ada, oh ini kok ada sungai besar, kemudian ternyata potensi bencananya apa? Oh di sini banyak sampah yang numpuk, kemudian terjadi pendangkalan dan segala macam. Berarti harus ada solusi terhadap sampah. Nah solusi terhadap sampah ini kemudian melahirkan satu program inovasi. Misalnya bank sampah, ini contoh. Bayangan saya itu loh seideal itu. Wow. Bayangan saya seideal itu, cita-cita saya tentang kebencanaan, seperti itu. Sehingga bencana tidak terjadi, tetapi justru sampah ini menghasilkan uang untuk pribadi-pribadi masyarakat, seperti itu. Tentunya dengan adanya Destana ini semoga benar-benar bisa dimonitor ya, dan benar-benar dibina sehingga tidak sekedar di launching semata aja dengan nama yang indah Destana, begitu ya, Bu Seni ya? Harapan kami begitu. Harapan kami begitu. Terus dibina dan dimonitor, itu yang paling penting ya, karena pastinya kita tidak bisa meminta bencana itu datang, tapi kita bisa sedia payung sebelum hujan. Bisa mencegah sebelum terjadi. Betul sekali. Oke. Saya yakin Bu Seni dengan visi yang sangat ideal tersebut yang kita berdoa semoga bisa terwujud begitu ya. Saya yakin juga punya sedikit pesan-pesan begitu kepada para Destana yang sudah terbentuk dan akan terbentuk. Silakan. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya yang ada di dapil kami Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, kami berharap ada kolaborasi yang sinergis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam rangka untuk membentuk Destana. Dan tentu bagi kader-kader yang hari ini terbentuk sebagai pelopor penggerak kebencanaan karena sudah terekrut menjadi Destana, kami berharap panjenengan adalah kader-kader terbaik, orang-orang terbaik yang dinobatkan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Maka kami berharap gerakan inovasi, gerakan untuk pencegahan terhadap kondisi kebencanaan ini bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu link komunikasi dengan semua pihak ini penting untuk dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah, tentu dengan stakeholder yang lainnya, tokoh masyarakat, kemudian perusahaan, dunia usaha dan yang lainnya, tentu ini kita bisa kolaborasikan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Destana, baik yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, lebih-lebih mungkin ada kabupaten kota yang juga menginisiasi hal yang sama, ini menjadi salah satu solusi bagi kita semua agar supaya Jawa Timur yang termasuk daerah rawan bencana bisa seminimal mungkin bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi bencana yang berkelanjutan. Luar biasa. Terima kasih Ibu Hajah Senia SAG yang sudah hadir di podcast ini, sharing-sharing juga kepada para dulur-dulur Jawa Timur, dan juga semoga Destana ini menjadi upaya kemandirian desa untuk bisa mendahului masalah bencana. Kita turut merawat hutan supaya bumi kita juga semakin hijau dan tidak ada bencana lagi di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Bu Seni untuk waktunya, juga dulur Jawa Timur terima kasih. Semoga
untuk apa yang kita dengar hari ini bisa memberikan manfaat yang positif. Mari kita rawat lingkungan sekitar supaya Jawa Timur bencananya tidak terjadi. Kalaupun terjadi kita bisa mandiri menghadapinya. Terima kasih, saya Karin Sem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.